Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel saya, Sylvia Khairunisa. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai psikologi perkembangan. Sebelum kita memulai diskusi kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa pembukaan dulu. Mari kita membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan mengulas sedikit tentang psikologi perkembangan. Yang pertama, mengenai pengertian psikologi perkembangan. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata psych atau yang berarti jiwa, dan yang kedua yaitu logos yang berarti ilmu. Sedangkan pengembangan sendiri adalah sebuah proses kematangan dari fungsi anggota tubuh. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya psikologi perkembangan adalah cabang psikologi yang mempelajari secara sistematis perkembangan perilaku manusia secara otogenik atau mempelajari proses yang mendasari perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri, baik perubahan struktur jasmani, perilaku, maupun fungsi mental manusia sepanjang rentang hidupnya atau biasa disebut dengan lifespan, yang dimulai sejak konsepsi hingga menjelang meninggal. Ada beberapa aspek yang berkembang dalam diri manusia, yaitu yang pertama, nilai agama dan moral. Aspek nilai agama dan moral ini meneliti tentang perkembangan seseorang dalam keyakinan agama yang dianutnya, serta moral sendiri berarti sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, mengenai aspek fisik. Aspek fisik sendiri memiliki 4 bagian yang berkembang, yaitu yang pertama, kelenjar endokrin atau hormon. Yang kedua yaitu sistem saraf atau otak. Dan yang ketiga yaitu sistem otot. Sistem otot ini yang memberikan atau mempengaruhi kekuatan seseorang. Yang terakhir yaitu struktur fisik. Contoh perkembangan dan pertumbuhan yang dapat diamati dari struktur fisik adalah tinggi badan, berat badan, dan proporsi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mengenai kognitif. Kognitif sendiri adalah kemampuan untuk menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara tepat. Ada 2 faktor dalam pengembangan kognitif, yaitu yang pertama general factor dan yang kedua yaitu specific factor. Pengembangan kognitif ini sering disebut juga sebagai pengembangan intelijensi. Selanjutnya yang ketiga yaitu emosi. Emosi adalah setiap keadaan perasaan yang kompleks. Ciri-ciri emosi yang pertama yaitu subjektif dan yang kedua yaitu fluktuatif. Selanjutnya, emosi sendiri terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, emosi sensoris dan yang kedua yaitu emosi psikis. Emosi sensoris yaitu emosi yang timbul dari luar bagian diri manusia. Sedangkan emosi psikis adalah emosi yang timbul dari dalam diri manusia. Selanjutnya yaitu pengembangan bahasa. Bahasa sendiri memiliki pengertian, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain
Proses pengembangan bahasa ada 4. Yang pertama yaitu pemahaman, yang kedua yaitu pengembangan pembendaharaan kata, yang ketiga yaitu penyusunan kata menjadi kalimat, dan yang terakhir yaitu ucapan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan bahasa. Yang pertama yaitu faktor kesehatan. Anak yang sehat dan gizinya terpenuhi secara baik cenderung akan berbicara lebih cepat. Yang kedua mengenai intelijensi. Intelijensi ini biasanya anak yang cepat berbicara, yaitu anak tersebut memiliki pengetahuan intelijensi yang tinggi. Faktor yang ketiga yaitu faktor status sosial dan ekonomi keluarga. Yang keempat yaitu jenis kelamin. Biasanya anak perempuan dan anak laki-laki akan cepat berbicara anak perempuan, meskipun besok pada tahap dewasa mereka akan sama dalam berbicaranya. Selanjutnya faktor yang terakhir yaitu hubungan keluarga. Biasanya anak yang memiliki hubungan keluarganya harmonis, anak tersebut akan cenderung cepat berbicara. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai psikologi anak. Yang pertama, sifat anak. Salah satu sifat yang sangat khas pada anak-anak yaitu imitasi, di mana imitasi ini memiliki arti ketika anak-anak akan menambah pengetahuannya, yaitu dengan cara imitasi atau meniru orang-orang yang berada di sekitarnya, entah itu orang dewasa ataupun anak-anak kecil. Anak-anak akan meniru meskipun tidak mengetahui apakah hal itu benar ataupun salah. Jadi sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang yang lebih dewasa untuk memberikan contoh kepada anak-anak hal-hal yang baik. Selanjutnya yaitu ada istilah inner child. Inner child ini adalah luka di masa dini, di mana anak-anak itu akan mengalami tahap kekanak-kanakan setelah mereka dewasa. Ketika mereka dewasa, mereka akan bersifat kekanak-kanakan karena mereka merasa dulu kurang pas waktu kecil. Inner child ini harus segera disembuhkan, karena jika tidak disembuhkan akan memunculkan dendam pada anak ketika ia sudah dewasa. Salah satu cara yang mudah untuk menyembuhkan inner child ini yaitu dengan meminta maaf. Sebagai orang yang lebih dewasa, kita sudah selayaknya langsung meminta maaf kepada anak jika sekiranya kita melakukan kesalahan. Kita harus sesegera mungkin meminta maaf. Selain itu, kita bisa memberikan sentuhan dalam bentuk pelukan, karena sentuhan tersebut dapat meningkatkan hormon kebahagiaan pada anak, hingga mungkin rasa dendamnya akan hilang dan kemudian akan memaafkan kesalahan kita, sehingga tidak muncul dendam ketika mereka dewasa. Baik, terima kasih karena telah menonton. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih atas
kesempatan yang telah digunakan untuk menonton video kreasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.